karena ada Barada Eliezer itu, dia kan yang pertama buka suara kan? Kalau beliau tidak buka suara, nggak kebuka ini semuanya, gitu loh. Nah, di KM50 nggak ada yang buka suara, jadi orang nggak berdaya, ditembak hanya beberapa senti. Anda pakai skenario ini copy paste template di sana, gitu kan? Nah, kemudian semua pelaku yang terlibat di dalamnya harus dihukum. Ini karena ini yang membuat rusaknya penegakan hukum yang berkeadilan. Mobil Habib Hanif dipepet oleh Fortuner kemudian mepet mengeluarkan jari tengahnya sambil dibuka jendelanya. Ini kan bentuk provokasi. Dan mobil Avanza Silver KJD nomor belakangnya. Ya, kalau yang menghalangi supaya mereka tidak mendekati mobil Habib berarti ya? Iya, kalau mendekati kan membahayakan. Orang tadi ngancungin tangan, kan ngancungin tangan berarti dia mengancam. Ada 203 kurang lebih voice note sepanjang perjalanan itu. Di mana yang sangat kita sedih, sangat kita sesalkan. Polisi mengambil 2 yang tabrak aja Avanza hitam. Jadi dipotong-potong gitu loh. Jadi seakan-akan anggota FPI itu beringas mau menghajar itu tanpa ada sebab gitu. Salah satu driver itu, salah satu terdakwa meminggirkan mobilnya. Kan kelihatan di CCTV itu. Dilihat aja di kilometer berapa. Menurut Komnas HAM, polisi mengaku mengambil kamera CCTV tersebut secara legal. Dari Pasadena, California, Amerika, selamat pagi. Dan dari Jakarta, Indonesia, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Kita di sini bersama dengan Mas Aziz Yanuar, Sarjana Hukum. Kita ketemu lagi, Mas. Siap, terima kasih. Topik yang berbeda, di topik yang berbeda. Ya. Kalau dulu kita membahas soal Rasman Arif, kali ini Mas Aziz Yanuar yang kita tahu sebagai pengacara atau kuasa hukum dari FPI dan Habib Rizik tentunya, kita ingin bicara soal KM50 atau penembakan KM50 yang dikenal sama kita semua dan akhir-akhir ini mulai diungkit lagi oleh banyak orang, ya, oleh masyarakat dan juga anggota DPR yang kemarin sempat menanyakan juga kepada Bapak Kapolri. Ya, oke, kejar-kejaran, tembak-tembakan di KM50. Oke, sekarang kita akan lihat dulu video berikut ini. Upaya dari penyidik yang ada dalam mobil untuk melakukan tindakan pembelaan. Memang benar terjadi penyerangan yang aktif menyerang ya dari kelompok itu dari awal. Ya, tadi adalah videonya untuk mengingatkan kembali. Kita akan baca dulu artikel berikut ini, di mana artikelnya adalah kronologi kejar-kejaran hingga bangku tembak Laskar FPI dan polisi yang berakhir di rest area KM50 Tol Cikampek. Tewas di KM50, terkabul di kasus penembakan Brigadir J, rekayasa sampai pelakunya hampir sama. Ada lagi artikel, tipu-tipu Verdi Sambo di kasus Brigadir J gagal total. Habib Rizik langsung ungkit-ungkit peristiwa KM50. Allah punya cara ajaib, katanya. Ada lagi, Verdi Sambo dituduh jadi dalang penembakan 6 Laskar FPI. Menantu Habib Rizik, saya yakin mereka... Pengacara FPI bilang kasus Brigadir J dan KM50 sama miliki skenario palsu. Ada lagi artikel, ada kemiripan politikus PKS curiga kasus KM50 juga direkayasa Sambo. Ada lagi skenario kasus Brigadir J dan peristiwa KM50 punya kemiripan, Verdi Sambo diduga terlibat. Dan ada lagi TP3 6 Laskar FPI bilang peristiwa KM50 Cikampek pelanggaran HAM berat. TP3 sebut Komnas HAM diintervensi saat selidiki insiden KM50. Dan kemarin juga Kapolri singgung soal novum di kasus KM50, kuasa hukum Laskar FPI ungkap adanya motif politik.
Kapolri jawab soal K50, kalau ada novum kami akan proses kembali. Nah, ini yang menarik lagi. Singgung penembakan 6 Laskar FPI, Adang Durjatun bilang, rumor mobil di KM50 terindikasi ada di kasus Brigadir J. Oke. Nah, pertanyaannya, Bang Haji Sianuar, di sini berarti mewakili sebagai kuasa hukum FPI ya? Lebih tepatnya keluarga. Front pembela Islam udah nggak ada lagi. Oke, iya, maksudnya berarti keluarga ya? Ya. Oke. Ini bagaimana menanggapi kembali maraknya kasus KM50 ini, di mana kita sama-sama tahu dulu ada berapa orang yang tembak-tembakan itu katanya? Ya terlibat di peristiwa KM50 yang jadi korban ada 6 orang, iya. Semuanya meninggal dunia ya? Iya. Iya. Oke. Dan sebetulnya kenapa ini akhirnya bisa masalah ini kembali ramai dibicarakan? Ya, terima kasih Mas Uya dan tim dari Mas Uya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kenapa ini mencuat kembali gitu kan? Alhamdulillah. Iya. Kenapa? Karena saya menduga bahwa ada beberapa kesamaan-kesamaan gitu kan. Kesamaan-kesamaan saya sebutkan ya. Contohnya ada tuduhan mengenai baku tembak ya. Di KM50 juga kan sama. Di kasus Irjen FS juga sama. Kemudian ada penembakan dari jarak dekat. Ya, di KM50 ada, di kasus Irjen FS ada. Ada jurnalis yang diduga, ada jurnalis yang diduga diintimidasi. Seperti itu. Nah, begitu juga di KM50 dan juga di kasus Irjen FS gitu kan. Bukan hanya jurnalis, bahkan di kasus KM50 ada beberapa keterangan dari pihak TP3 gitu kan, bahwa orang-orang yang ada di lokasi waktu itu di rest area diminta untuk menghapus kamera, rekaman kameranya, rekaman videonya, fotonya gitu kan, bahkan cek seperti itu. Nah, maksud saya itu ada juga diintimidasi kan, bagian itu juga kan. Nah, kemudian handphone para saksi diamankan, termasuk handphone para korban di sini kan. Nah, di dua kasus tadi sama ya. Terus ada CCTV yang hilang dan atau rusak, ada juga ya kan. Ada juga keluarga diusahakan supaya dipersulit dalam mengambil jenazah atau melihat jenazah. Nah, kan sama waktu kasus Irjen FS, Joshua Huta Barat itu yang persulit. Nah, kemudian juga korban tewas dengan luka yang mematikan, sama. Ya, para korban dilaporkan sebagai pelaku, sama. Waktu kasus KM50 sempat dilaporkan juga kan, akhirnya SP3. Terus ada otopsi, yang melakukan otopsi, kalau saya tidak salah, sepengetahuan saya sama, karena di RS Polri juga. Ya, dokternya itu kemarin juga hadir di sidang Habib Bahar sebagai saksi untuk memberatkan Habib Bahar kasus Habib Bahar mengatakan hoax soal jenazah KM50. Kemudian ada dugaan indikasi luka penyiksaan, sama juga kan, begitu kan. Kalau dari KM50 kita punya foto-foto, dokumentasi, video ada juga. Nah, kemudian ada rilis polisi yang berubah-ubah. Kita tahu kan berubah-ubah itu kan. Hari ini bilang apa, hari ini bilang senjatanya saya rakitan, besoknya bilang apa, seperti itu kan. Kemudian pihak kepolisian punya tanda petik penasihat hukum. Apa itu? Ya, sama-sama dibela oleh Kompolnas dan Komnas HAM, seperti itu kan. Dari keterangan Kompolnas, seperti itu. Nah, kemudian sikap Komnas HAM yang tidak jelas. Ya, kadang menyudutkan keluarga, katanya ada ini, ada, pokoknya inilah, bukan bersikap sebagai layaknya organisasi atau institusi yang untuk berfokus pada korban, ya, malah fokusnya kepada penguasa, kepada negara, kepada institusi, sama institusi gitu kan. Nah, kemudian ada peran Irjen Verdi Sambo, juga ada peran Hendra Kurniawan.
ya, yang kan mereka sama di mantan Konpres ada juga Karopaminal ya. Waktu Konpres KM50 baik Pak Hendra Kurniawan maupun Pak Ferdi Sambo ada. Waktu kasus karena beliau sebagai propam kan, beliau tidak ada di lokasi itu, tapi yang mengusut kasus itu ada juga. Kemudian TKP dibersihkan sebelum proses yang memang seharusnya dilakukan secara transparan dan terbuka, gitu kan. Kemudian ada juga Land Cruiser hitam, sama-sama ada kan, seperti itu kan, foto-fotonya. Punya siapa Land Cruiser hitamnya? Saya nggak tahu, kan hanya bilang sama ada Land Cruiser kan, gitu kan. Kemudian melibatkan juga berbagai banyak oknum aparat seperti itu. Itu antara lain Mas yang saya bisa gambarkan. Iya. Oke. Jadi kesamaan-kesamaan inilah yang tadi sudah diungkapkan sama Mas Aziz Yanuar ya. Jadi ini banyak sekali kesamaannya ya. Kita walaupun kesamaan itu kalau kita bilang itu memang berhubungan, related, atau memang hanya kebetulan. Nah, tapi ini kesamaannya sangat banyak sekali. Nah, kalau boleh diceritakan biar kita mengingat kembali, sebetulnya kalau dari pihak para korban atau mungkin atau saksi-saksi orang-orang yang berada di lokasi, itu sebetulnya bisa diceritakan lagi nggak sih, Mas Aziz, kronologisnya yang terjadi pada saat itu apa sih? Sebelum terjadi penembakan sedang apa? Mereka dari mana ke mana dan sedang apa? Dan kenapa bisa sampai terjadi tembak-menembak? Katanya kan ada tembak-menembak. Berarti kalau tembak-menembak artinya dari pihak para korban itu mereka juga memegang senjata berarti harusnya ya kan? Nah, sebetulnya gimana? Yang pertama adalah saya perlu tegaskan kepada pemirsa sekalian, Habib Rizik waktu kejadian kondisi waktu itu adalah sebagai saksi kasus prokes. Saya garis bawah ya, saksi kasus prokes. Kasus prokes ini ya Mas Uya perlu tahu, ancaman hukumannya ya yang dituduhkan ke Habib Rizik itu, ancaman hukuman kasus prokes itu tidak sampai sepengetahuan saya tidak sampai 2 tahun, gitu kan. Artinya tidak bisa ditahan. Gitu. Itu kasus yang ringan seperti itu, boleh dikatakan seperti itu. Nah, kemudian Habib Rizik 2 kali tidak datang, kita berkirim surat memang waktu itu. Gitu kan. Ada korespondensi, ada komunikasi minimal seperti itu kan. Nah, kemudian Habib posisinya sedang istirahat di rumahnya di Sentul. Nah, karena kan sedang istirahat. Nah, kemudian biasa memang Habib didampingi oleh beberapa anggota FPI, santri beliau dan juga pengawal beliau yang memang cinta sama beliau. Nah, kemudian beliau ada niatan waktu itu untuk pergi ke daerah Kerawang, ada mengisi pengajian keluarga. Ya, berangkatnya malam karena acaranya itu rencananya subuh. Jadi sebelum subuh sudah sampai, istirahat sebentar, kemudian mengisi pengajian di Kerawang. Nah, beliau berangkat. Nah, memang dari awal berangkat dari keterangan orang-orang yang ada di sekitar Habib Rizik. Sejak 2 hari sebelum kejadian, bahkan sebelumnya itu memang banyak yang mobil atau orang-orang tidak dikenal yang berkeliaran di situ, yang berkelompok, yang berkumpul, bergerombol gitu loh. Mereka diduga melakukan surveillance, pemantauan, menguntit, pengintaian, pemantauan, kepo lah gitu kan, ini ada apa, dan itu orangnya ganti-gantian, abdusan. Nah, kemudian menurut ini keterangan yang ada di rombongan Habib ya. Ketika keluar dari perumahan Nature di Sentul itu memang kendaraan itu sudah ngikutin. Nah, kendaraan gitu loh, sudah ikutin. Dan itu tidak pernah mendeklar bahwa mereka itu polisi. Dari plat nomornya, dari sirenenya, dari rotatornya, nggak ada, gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara aja. Sekarang saya mau tanya. Iya. Jadi kalau kita bicara logika, kalau siapapun orang kalau diintai kita nggak tahu itu siapa, kita nggak tahu dia polisi karena nggak pakai mobil polisi. Pasti kita was-was, takut, dan juga kita akan berpikir siapa ini gitu, iya kan? Siapa yang menjamin orang itu tidak mencelakakan Habib, nabrak di tengah jalan, Habib? Kan nggak ada yang tahu. Mungkin mau merampok, mau apa, kita nggak ada yang tahu kan? Gitu kan. Nah, wajar ketika naluri manusia itu pasti akan jaga diri gitu kan, dengan semampunya tentu saja yang kemampuannya. Nah, kemudian sampai di dekat Cikunir, karena kan lewat tol dari Sentul tuh ke arah ini,
ke arah dalam kota, kemudian masuk ke interchange Cikunir itu loh. Nah, ke arah dalam kota, masuk ke interchange Cikunir, kemudian ke arah Cikampek. Paham ya? Paham. Iya. Nah, di situ sudah ada beberapa kendaraan yang berganti-gantian. Itu bisa didengar di beda-beda ya, gantian beda-beda. Puncaknya di Cikunir itu mobil Habib Hanif dipepet oleh Fortuner kemudian mepet, mengeluarkan jari tengahnya sambil dibuka jendelanya. Ini kan bentuk provokasi. Saya mau tanya, apa ada aparat kepolisian begitu? Prosedurnya begitu ada nggak? Ini kan provokasi. Wajar tidak ketika setelah itu para pengawalnya waspada, ya, kemudian mencoba menjauhkan mobil-mobil yang diduga menguntit tanpa memperkenalkan identitas mereka. Wajar nggak? Itu dari Iya. Nah, itu nyata kelihatan gitu. Nah, seperti itu akhirnya masuklah di tol MBZ. Di tol MBZ itu terjadi itu pepet-pepetan gitu. Jadi karena ini tol layang ya, di tol layang atas ya. Ya, menguntitnya itu menurut keterangan itu sudah mulai membahayakan rombongan gitu. Rombongan Habib Rizik itu ada beberapa orang dan diantaranya itu isinya anak-anak sama cucunya beliau loh. Gitu. Jadi maksudnya bukan ini gitu kan. Jadi rombongan itu ada beberapa mobil gitu. Ada beberapa mobil, nah rombongan di samping yang mengawal beliau. Nah, ada tugas mobil memang yang mencoba untuk mengalihkan itu supaya nggak ngikutin Habib Rizik dan rombongan lagi gitu. Itu tugas mobil 2 tadi yang Chevrolet Spin akhirnya jadi korban, dan mobil Avanza Silver KJD nomor belakangnya. Ya, kalau yang menghalangi supaya mereka tidak mendekati mobil Habib berarti ya? Iya, kalau mendekati kan membahayakan. Orang tadi ngancungin tangan kan, ngancungin tangan berarti dia mengancam kan, menghina gitu kan, provokasi gitu kan. Nah, kemudian mereka mau turun di Kerawang Barat. Karena MBZ itu turunnya Kerawang Timur, otomatis beliau harus muter dong, betul kan? Iya. Nah, itulah jadi kondisinya pepet-pepetan itu terus, Mas. Ya, sampai di situ. Mungkin saya bisa lanjutkan kalau nanti ada ini lagi. Oke, jadi yang saya tangkap, kalaupun itu dibilang adalah surveillance atau dia mengintai atau menguntit, jadi itu sudah tidak terjadi ya di tol MBZ itu. Udah sempat terjadi provokasi, kayak ada mengacungkan jari tengah, dan itu mobil sudah pepet-pepetan, bukan diikuti dari jarak jauh lagi. Iya, kalau surveillance jarak jauh, diamalin platnya, ya enggak? Atau bisa ada nomornya kan begitu kan? Karena ada nih. Supaya yang diikuti tidak tahu ya. Surat perintah tugas. Sprintnya apa? Apa? Sprintnya apa? Sprintnya surat perintah tugas nomor SP Gas garing 9769 garing 12 garing 2020 di Treskrimum tanggal 5 Desember 2020. Nah, di sini dijelaskan saya baca di ini ya, di keterangan pengadilan mereka ya, bahwa mereka dapat surat perintah tugas tadi gitu kan dalam rangka penyelidikan. Ingat loh Mas, penyelidikan. Jadi belum ada tindak pidana, penyelidikan. Ya, berdasarkan informasi. Nah, seperti itu kan. Nah, ini jadi surat penyelidikannya ada gitu kan. Nah, jadi mereka itu bersama-sama melakukan tugasnya. Memantau semua simpatisan Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab yang berada di perumahan The Nature Mutiara Sentul Kabupaten Bogor. Itu surat isinya. Itu. Nah, itu. Pada saat itu diselidiki itu dalam rangka atau dalam kasus apa yang dicurigai pada saat itu? Biar kita mengingat kembali ya. Kasus prokes, ancaman hukumannya tidak sampai 2 tahun. Kasus yang prokes pada saat itu di Kemanggisan berarti ya? Apa yang di Rumah Sakit Bogor? Sorry, bukan Kemanggisan. Tamburan, sorry. Iya. Oke. Oh, itu ya sebetulnya. Nah, kalau tadi bisa dibilang waktu rombongan Habib dikuntit atau diikuti, artinya pada saat itu sebetulnya target utamanya adalah memang orang-orang yang di sekitar Habib apa Habib Rizik? Wallahu alam, tapi kan mereka ikutin Habib di situ. Jadi kalau di situ Habibnya ke mana diikutin gitu kan, mobilnya itu gitu kan. Makanya dicoba dibuang oleh pengawal beliau itu. Iya. Oke.
Dan oke, sebelum saya menanyakan hubungannya dengan Sambo, dengan Pak Ferdi Sambo ya, saya juga ingin melanjutkan lagi. Jadi setelah tadi dua mobil tadi mencoba menghalangi Habib, itu kan berarti terjadi sebelum penembakan di KM 50 tadi. Nah, gimana ceritanya? Ya, gimana ceritanya habis itu Habibnya bisa lolos, akhirnya tinggal tersisa tadi mobil Avanza hitam dengan Spin tadi, dan tadi Chevrolet Spin yang jadi korban penembakan tadi ya. Saya pengen nanya, apa benar ada pedang, ada pistol gitu kan? Ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan Mas ya. Jadi keterangan saya ini didasarkan oleh keterangan rombongan yang ada di mobil rombongan tadi, kemudian keterangan yang ada di mobil Avanza. Jadi ketika turun di MBZ itu masuk Kerawang Timur, pas keluar itu ada yang terbelah gitu loh. Nah, itu Habib Rizik ambil, kalau saya tidak salah informasinya, saya lupa kanan atau kiri lah gitu. Pokoknya berlawanan dengan yang mobil 2 ini. Rombongan 2 tadi. Ya, mobil rombongan Habib ke yang satu ke kanan atau kiri, nah yang satu ke arah sebaliknya, yang 2 nih. Nah, itu berhasil mengalihkan beberapa mobil yang memang tadi Habib Rizik dan rombongan. Nah, mereka diduga marah di situ, gitu, karena mereka merasa terkecoh kan begitu kan. Nah, terkecoh, si yang mobil Avanza ini mereka cerita mereka yang diukur dikejar pertama. Gitu. Di situ isinya kurang lebih 6 orang juga. Nah, di situ mereka dikejar-kejar, lalu pada satu kesempatan informasinya itu bahkan sempat ada yang menodongkan pistol. Gitu kan. Dari di mana? Mobil di kejar-kejaran itu di dalam tol di luar Kerawang Timur itu tadi. Nah, sempat ada yang ini cerita yang di mobil dari keterangan dari yang di mobil 2 tadi ya. Mobil Avanza KJD yang Silver. Yang kalau yang tadi kan Spin TBM yang jadi korban. Nah, itu dia sempat ditodongkan pistol gitu kan. Si driver ini panik kan, dibanting gitu kan ke kanan. Nah, mereka membuang ke kanan juga gitu kan. Dibanting membuang ke kanan juga, terus menyaliplah mobil yang Avanza yang tadi nodongkan pistol itu. Mohon maaf saya potong. Mereka sudah tahu bahwa ini yang mengikuti ini polisi pada saat itu, pada saat nodongkan pistol. Nggak ada yang tahu. Karena yang Avanza ini kan kadar Allah, alhamdulillah selamat nih orang-orangnya. Nah, mereka itu sampai ditodong itu nggak tahu bahwa itu nggak ada yang, saya polisi nggak ada. Mereka hanya nodongin pistol gitu. Nah, makanya dibanting kan, dipepet begitu. Kemudian mereka buang ke kanan. Ini karena ada mobil di depannya kan. Mereka nyalip, lurus akhirnya. Nah, si Chevrolet Spin itu ketinggalan di belakang. Nah, itu masih kontak-kontakan. Ada 203 kurang lebih voice note sepanjang perjalanan itu. Dari 203 di mana yang sangat kita sedih, sangat kita sesalkan, polisi mengambil 2 yang tabrak aja Avanza hitam, jadi dipotong-potong gitu loh. Jadi seakan-akan anggota FPI itu beringas mau menghajar itu tanpa ada sebab gitu loh, akibat gitu loh. Sebentar sebelum kita lanjut, yang saya sangat sesalkan. Sebelum kita lanjut, jadi ada 203 voice note dan yang dijadikan alat bukti hanya 2 voice note. Yang kata-kata tadi bahwa tabrak saja Avanza itu ya, karena mereka merasa terancam gitu ya. Informasi dari buku TP3 ya, dari buku TP3, di mana buku TP3 ini mengambil keterangan dari orang-orang yang tadi saya cerita juga, gitu. Iya. Sebelum saya lanjut, pertanyaannya adalah kenapa mesti voice note? Karena kan kalau voice note kalau lagi di kendaraan gampang, kalau di ketik susah ya. Jadi kirim-kiriman lewat voice note ya. Oke, bisa dilanjut. Ada voice note apa lagi yang di selain 2 tadi yang tidak yang tidak dijadikan alat bukti, yang tidak ditampilkan polisi, apa lagi? Ada mereka mengatakan begini. Saya bacakan ya. Ada yang katanya begini, ada laskar. Jadi voice note itu saya ceritakan ya, mungkin bisa dipikirkan ya. Nah, saya cerita ini lebih meruntut sampai tadi ya. Saya cerita lagi nih. Hari Sabtu itu 6 Desember 2020 pukul 22.45, HRS dan keluarga besar keluar dari Netjur menuju
tol Jagorawi arah Jakarta via jalan tol Lingkar Luar Cikunir, ambil arah tol Cikampek menuju tempat pengajian keluarga dan peristirahatan di Kerawang. Rombongan terdiri dari 8 mobil, ya, 4 mobil keluarga Habib yang ada bayi, anak-anak, gitu kan, cucu-cucu beliau, 4 mobil pengawal, ya. Kemudian rombongan itu sejak keluar tadi saya sudah cerita sudah diikutin. Nah, sudah diikuti oleh mobil beberapa. Nah, saksi-saksi dari mobil itu mengatakan yang saya jelaskan tadi ya, bahwa ada orang menggunakan masker itu sudah ngikutin pakai mobil. Nah, di perjalanan ada juga tadi saya sudah cerita ada kayak preman gitu loh. Mereka mepet-mepet terus ngancungin jari tengah gitu kan kepada mobil Habib Hanif. Itu mobilnya Fortuner. Nah, seperti itu. Terus pepet-pepetan sekitar pukul 00 lebih 10 di pintu tol Kerawang Timur ada 3 mobil penguntit, Avanza hitam, Avanza silver, dan Avanza putih. Nah, itu berusaha masuk ke dalam itu. Nah, tapi 3 itu berhasil dijauhkan oleh Chevrolet Spin tadi sama Avanza silver tadi saya bilang, Avanza KJD lah gitu kan. Nah, sampai di pintu tol Kerawang Timur gitu kan, mereka Avanza itu dipepet. Tadi saya ceritakan dipepet, bahkan sempat diacungkan senjata gitu kan. Nah, kemudian masuk ke arah tol Cikampek. Nah, mereka itu setelah pepet-pepetan masuk ke arah Cikampek di KM 57. Sementara dia nunggu mobil yang tadi, yang Chevrolet Spin itu berdasarkan komunikasi terakhir dikepung oleh 3 mobil pengintai. Kemudian diserang. Nah, kemudian mobil Avanza yang istirahat tadi itu komunikasi, maksudnya pakai voice nanya. Sama Sofyan alias Bang Ambon, ya laskar yang pengawal Habib yang ada di mobil Chevrolet. Itu telepon bahkan bukan voice note, maaf, telepon. Nah, informasinya dia dikepung. Bahkan ada suara begini, tembak, sini tembak. Berarti kan ada yang ngarahin senjata ke dia. Tembak saya, tembak sini, gitu maksudnya. Nah, kemudian ada risikan, gitu, nangis, ada seperti itu. Nah, Bang Ambon itu minta pengawalnya untuk terus jalan gitu kan. Nah, dia juga ada suara diduga suara Faiz, salah satu pengawal yang ada di mobil Chevrolet itu kesakitan seperti habis ketembak. Nah, seketika juga itu suara terputus, telepon terputus maksud saya. Nah, itu kita cari-cari itu. Jadi 6 pengawal tadi yang selamat di Avanza sama yang lainnya nyari tuh kemana ini teman-teman kita kan, dicari-cari gitu. Setelah 1 jam mereka akhirnya nyari-nyari nggak ketemu sampai akhirnya ada yang menarik Mas ya. Sampai ketika nyari-nyari setelah 1 jam lebih di KM 57 mereka nyari kan, mereka menuju markas FPI Kerawang melalui pintu Kerawang Barat lagi. Jadi tadi dari KM 57 balik lagi. Mereka keluar dari Kerawang Timur mencoba menyusuri gitu kan. Nah, terus kemudian dari Kerawang Barat tadi itu nggak menemukan apapun mereka. Nah, tapi mereka tetap diikutin, ada yang ngikutin, dikejar, mereka lari berhasil lolos masuk ke FPI Kerawang. Nah, itu cerita sama saya, bahkan mereka sempat masuk ke bawah jembatan gitu ya, sempat ngumpet, diam dulu sebentar, dimatiin lampunya. Nah, mereka cari itu. Nah, seperti itu. Bahkan sampai Senin siang itu kita masih nyari-nyari. Artinya begini, kalau misalnya memang ada kejadian di KM 50, kan ada polis lain, ya kan? Ini prosedur gimana sih? TKP. Ini diamankan, mobil taruh sini, yang kemudian yang mereka yang masih ada di situ, kemudian dibawa ke misalnya ke kantor polisi atau nunggu pasukan yang besar, kan begitu kan? Nah, terus kalau dikatakan di vonis itu kan bahwa mereka 4 orang itu yang selamat itu mencoba merebut senjata petugas, kemudian tembak-menembak di mobil gitu kan? Maksudnya pergumulan di mobil. Di KM berapa? Kan ada CCTV-nya tuh, kalau itu kelihatan bukan? Bahkan ada katanya di situ salah satu driver itu, salah satu terdakwa meminggirkan mobilnya. Kan kelihatan di CCTV itu. Dilihat aja di kilometer berapa mereka itu meminggirkan mobilnya, kemudian nelpon atasannya, katanya disuruh atasannya bawa aja ke RS Polri. Ada di sini di vonis putusan nomor 867 di PN Jakarta Selatan. Nah, maksud saya hal-hal tersebut yang sepertinya
janggal di luar prosedur, kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Di KM 50 nggak ada apa-apa, di jalan tol juga nggak ada apa-apa. Belum lagi keganjilan-keganjilan seperti adanya di sini nih, ada semua CCTV ada. Beberapa CCTV maksud saya ada semua. Tapi yang krusial di KM 50-nya nggak ada. Gitu. Saya belum baca. Tapi sebetulnya ada CCTV nggak di KM 50 itu? Nah, saya ngutip aja nih. Jadi saya terangkan ini karena saya nggak ada di lokasi, saya ngutip aja. Menurut Komnas HAM, polisi mengaku mengambil kamera CCTV tersebut secara legal. Nah, kata Khairul Anam dalam konferensi pers Jumat 8 Januari 2021. Kami konfirmasi di terakhir kami melakukan pemeriksaan terhadap pihak kepolisian dan itu diakui kamera CCTV diambil. Kemudian katanya ada di depan hotel Novotel di Karawang itu kejadian di mana Laskar FPI mengawal FPI katanya nabrakin mobil yang mengutip tadi yang akhirnya mengaku sebagai polisi, kemudian dipukuli pakai senjata tajam gitu kan. Depan hotel Novotel tadi. Iya, ambil aja kameranya. Tapi saya nggak lihat di sini ada CCTV. Harusnya ada depan hotel, pasti harusnya ada CCTV ya. Itulah. Kemudian yang lebih aneh lagi, saya sedikit aja nih saya keganjilannya. Katanya ada banyak senjata api, senjata tajam, peluru apa segala macam. Pertanyaan saya, taruhlah kita ikutilah pola pikir yang di sinilah gitu kan. Taruhlah ini benar, kita ikuti kebenarannya. Lagi pepet-pepetan, mereka tembak-tembakan. Bener kan? Katanya kan tembak-tembakan kan? Iya. Pas di KM 50 masih ada peluru di situ loh. Di sini saya baca masih ada peluru. Di dalam mobil FPI masih ada peluru katanya. Masih ada pistol juga. Lah kok nggak dipakai? Kenapa didatengin polisi? Pasrah aja. Udah suruh ini menyerah. Kan mereka megang senjata. Make sense. Iya. Masuk kalau make sense kan? Iya. Kalau memang ada mereka ngelawan, pas di KM 50 kenapa mereka nggak ngelawan? Kan begitu logikanya. Kalau pistol itu tidak dipakai ya. Ini dugaan saya bisa betul bisa salah. Kalau misalnya memang itu ada tembak menembak beneran, CCTV-nya kan dibuka tuh dari mobil spin ada yang ngeluarin tembakan, jelas pengawal Habib salah di situ, melakukan penembakan gitu kan, atau senjata api itu jelas kan undang-undang darurat nggak boleh kalau nggak ada izinnya kan, gitu. Kemudian di bukti ini, di vonis ini ada visum, ada semua, tapi tidak ada ini sidik jari. Sidik jari. Di senjata bahwa tajam tadi, pedang dan pistol. Iya. Cuma ada yang saya sangat sedih gitu ya. Mereka sudah meninggal, sudah syuhada, sudah syahid insyaallah. Tapi di fitnah gitu. Di fitnahnya apa? Mereka tulis gini. Satu bilah pedang dengan sarung warna coklat ditemukan dalam mobil Chevrolet spin warna abu-abu pada lantai tengah. Saat itu digunakan oleh anggota FPI yang menggunakan jaket warna hitam. Gitu. Jadi siapa yang warna hitam? Sidik jarinya kan ada. Harusnya bisa dicek tuh. Bener nggak dia pernah megang senjata itu? Maksud saya kan. Di sini sampai ada pistol juga loh. Ada 2 pucuk senjata api di bawah kursi penumpang. Nah, kemudian diperkirakan digunakan oleh anggota FPI yang menggunakan kaos lengan panjang warna merah. Nah, ada banyak nih. Ada juga 1 buah ketapel dan macam-macam lah. Di sini ada 9 barang bukti ya, termasuk handphone. Artinya, maksud saya, kalau handphone bisa lah diketahui dari nomornya, bisa. Tapi kalau senjata kan bisa dilihat dari mereka megang itu kan, dipakai nggak sama mereka senjatanya, gitu. Dan nggak ada yang pakai sarung tangan juga kan? Terakhir, ada 203 voice note. Logikanya, Mas, saya mau tanya sama Mas, ketika dipepet-pepet, Mas Uya punya batu di dalam aja kan dipakai. Keluarin batu pertahanan diri, oke. Pepet-pepet ya. Di voice note itu tidak ada sama sekali untuk mereka bunyi di situ pakai pedangnya, pakai pistolnya, nggak ada. Oke, Mas. Artinya sidik jari di senjata tajam yang dibilang ada di mobil spin itu sama sekali tidak ada ya di alat bukti, dijadikan alat bukti ya. Di putusan nggak ada. Di putusan nggak ada sama sekali. Saya pegang putusan ini dari 210 putusan ini, saya baca 210 halaman. Oke. Kalau sampai terjadi tembak-menembak, pada saat itu juga ada nggak bukti bahwa bekas tembakan? Kalau di kasus yang kemarin lagi rame kan, tembok jadi korban fitnah tembok ya. Tembok di rumah Pak Sambo ada tembok-tembok yang kata terjadi tembak-menembak, saling tembak gitu kan. Nah di sini ada nggak bekas-bekas lubang tembakan yang
katanya memang kalau terjadi tembak-tembakan berarti dari pihak pengawal Habib juga berarti ada tembakan gitu ke arah polisi. Ada nggak bukti lubang tembaknya? Iya, kalau menurut klaimnya pasti ada, karena kan harus bunyi kan gitu kan. Iya, nah, iya. Tapi saya nggak memperhatikan tembak-tembakannya itu ke arah mana. Sama satu lagi Mas Uya, sebenarnya di putusan ini, ya di dalamnya ini saya baca itu ada beberapa kontradiksi. Yang satu bilang, yang pelaku nih, yang oknum yang tersangka yang onslah ini, itu bilang ada setelah dipukul gitu pakai besi apa segala macam, terus ada yang megang pistol. Maksudnya mereka berbalik arah kabur. Pertanyaan saya sederhana Mas Uya. Kalau orang kabur tuh larinya membelakang depanin kita. Iya, pasti kita saya tanya, kalau ada dua orang kabur dari Mas Uya, kira-kira itu orang ngebelakangin begini, ngedepanin begini atau balik kanan gitu, belakang? Ya nggak menghadap kita ya, larinya menjauhi kita lah. Ngebelakangin kan dia. Kalau lari apa dia duduk gini? Enggak kan? Dia pasti balik kanan kan? Film Markov kali ya Mas kalau kayak gitu. Bahkan diakui oleh oknum ini, mereka menembak. Saya bacakan ini saya baca dokumen aja sih sebenarnya. Saya bacakan ya. Ini yang kejanggalan yang alhamdulillah terungkap kemarin di sidang Habib Bahar. Jadi di sini saya bacakan kronologis yang mereka katakan. Sebentar. Nah, ini pada saat itu jadi gini. Ya, gimana? Saya bacakan ya. Jadi mereka jadi gini. Saya bacakan. Ada gini di halaman 15. Atas kejadian penembakan yang dilakukan oleh FPI terhadap saksi Bribka Faisal dan kawan-kawan tersebut, sebagai seorang polisi, saksi Bribka Faisal mengambil tindakan turun, membuka setengah pintu mobilnya dan keluar sambil membawa senjata apinya, lalu membalas menembak kembali kedua orang anggota FPI tersebut secara terarah dan terukur, ya, atas balasan penembakan dari saksi Bribka Faisal itu. Anggota FPI bernama Faiz Ahmad Syukur terkena bagian lengan kiri sisi dalam, lengan kiri sisi dalam dan lengan bawah sisi belakang. Nah di sini, di belakang nih, di belakang. Kemudian sebagaimana visum 11 Desember 2020. Kemudian ada nama Andi Oktiawan, punggung sisi kiri. Punggung nih kan ngebelakangin, masuk akal kan tadi kan? Dia kabur, ditembak, satu kena sini, satu kena belakang. Nah, yang menarik, ini yang menarik nih. Kan mereka di visum kan? Mereka di visum. Visumnya, nih saya bacakan visumnya Faiz tadi ya. Faiz tadi ditemukan 2 buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri. Dada sisi kiri, luka tembak pada lengan bawah sisi depan, bukan belakang loh. Dan 1 buah luka tembak paha kanan sisi luar, berarti paha yang kanan di sisi luar, Kemudian 2 buah luka tembak pada punggung sisi kiri, ya. Waktu sidang Habib Bahar kemarin, Mas Uya, saya tanya ke yang otopsi, ada tidak luka tembak dari belakang? Mereka jawab apa? Nggak ada. Semua dari depan. Lagi, saya baca Andi Oktiawan, tadi yang dibilang dari belakang ya. Ditemukan 2 buah luka tembak masuk pada dada, masuk pada mata kiri, luka tembak keluar pada punggung. Berarti ditembak di sini, tembus ke sini. Tadi keterangan yang pertama apa? Ditembak dari belakang. Dari belakang. Nah, ini kan kontra, berarti kan? Nah, kemudian satu lagi, ada 3 kejanggalan jenazahnya ya, sama keterangannya. Faiz itu menurut keterangan dari polisi di sini, Faiz itu duduk di bangku tengah, Mas Uya. Di bangku tengah, di paling kiri. Coba kita bayangkan, dia duduk di bangku tengah, di paling kiri. Tadi saya bacakan loh, ada luka di paha kanan, tembus dari kanan ke kiri. Pertanyaan saya sederhana. Kalau dia duduk di kiri, yang kena tembakan mana? Kiri
dong. Ya kiri, kiri ya. Ini lukanya di kanan. Apa dia sepanjang perjalanan tembak-menembak ngangkat kakinya begini? Supaya ketembak di sini gitu. Dan dia di sebelah kiri. Artinya kalau dia kena pahanya, 2 orang di sebelah kanannya mesti kena dong, benar kan? Kena, di tengah iya. 3 orang. Di tengah 3 orang, di depan 2 orang. Atau di depan 2 orang, di tengah 2 orang, di belakang 2 orang. Kecuali dia jongkok di mobil ya. Kena. Kecuali dia sepanjang perjalanan ngangkat pahanya tinggi-tinggi. Iya. Jongkok di mobil kanannya. Iya. Ya sama kan kena juga yang sebelahnya. Harusnya kan kena, tembus kan? Nah, kemudian yang terakhir yang saya mau janggal, itu beberapa luka rusuknya patah. Menurut menurut keterangan katanya itu karena peluru. Nah, yang aneh gini Mas Oya. Pertanyaan saya, kalau peluru patah di depan, di belakang patah nggak kalau peluru tembus? Iya. Patah kan? Patah. Ini enggak. Ada yang patah di depan, di belakang nggak patah. Tidak patah. Saya bilang, apa pelurunya bisa belok begitu? Dari sini belok sini. Jadi nggak ngematain yang belakang. Gitu. Dan menurut keterangan dokter forensik di pengadilan Habib Bahar, saya nanya urutan rusuk mana? 1, 2, 3, 4 dari atas nih. Tapi di sini ada beberapa luka di bawah. Masa luka tembaknya di sini yang patah di bawah? Apa peluru ke bawah gitu? Kan nggak masuk akal. Nah, itu menurut saya berbagai kejanggalan di jenazahnya. Nah, terakhir dokter otopsi mengatakan 2 hal penting di sidang Habib Bahar. Itu bunyi di persidangan. Yang pertama, dia mengatakan, Dokter Arif mengatakan dia melakukan kesalahan prosedur. Dia mengakui. Yang kedua, dia bilang bahwa hanya memeriksa luka penyebab kematian. Berarti kalau ada luka siksaan ya nggak bisa. Oke. Itu Mas Uya yang saya bisa sampaikan terkait beberapa kejanggalan yang saya bisa cerita berdasarkan pengamatan kami dan informasi berkami. Oke, jadi tadi kalau bisa saya simpulkan, apa yang Mas Aziz Yanuar katakan adalah itu berdasarkan keterangan para saksi yang selamat di mobil Avanza, betul? Ya, menurut mereka pertama dan juga dan temuan-temuan dari tadi TP3 berkas yang tadi, temuan dari TP3. Ya, temuan dari TP3, saya baca di sini aja, sama di vonis ini, saya hanya baca-baca aja. Yang ada berapa lembar banyak sekali tadi itu, 210 dan juga halaman. 210 halaman, dan juga berdasarkan tadi keterangan-keterangan pas saat persidangan Habib tadi ada dari keterangan dokter dan lain sebagainya ya. Jadi itu bisa sidang Habib Bahar. Iya, sidang Habib Bahar yang bisa saya simpulkan ya. Dokter otopsinya dihadirkan. Oke. Nah, pertanyaan saya juga pada saat tembak menembak katanya ya di KM50 itu tidak ada saksi orang lewat, masa sepi banget, emang nggak ada, Pak? Yang jelas di KM50 kalau saya baca di buku TP3 ini, saya hanya membacakan aja bahwa ada saksi-saksi di KM50 itu yang memvideokan, memfotokan, tapi diminta untuk menghapus. Untuk menghapus. Oke. Dan orang-orang tersebut tidak ada yang kami punya saksi. Dan kami punya saksi di mana saksi ini sudah pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian juga dan juga oleh Komnas HAM. Karena waktu itu kami dari kuasa hukum yang mengantarkan dia gitu kan. Itu saksi sopir derek. Nah, itu sopir mobil derek. Mobil derek yang ada di situ. Nah, itu dia mengatakan bahwa ketika dilihat itu yang 2 itu megap-megap itu masih ada tanda kehidupan lah gitu di dalam mobil itu. Kemudian ini ceritanya dia ceritakan ke kami dan kami ceritakan ke Komnas HAM dan pihak kepolisian gitu kan. Si bapak ini cerita megap-megap begitu, 2 itu yang megap-megap itu tadi si Faiz tadi yang di belakang, di posisi belakang itu sama yang di depan Andi Oktiawan yang kena matanya itu. Gitu. Itu setelah itu yang 4 disuruh turun, tidur di aspal, lagi gerimis kecil begitu. Nah, kemudian sempat datang lagi berapa orang dan di situ ada, menurut informasi ya, ada mobil Land Cruiser yang datang. Gitu. Terus mereka seperti ini. Hitam tadi ya, mereka seperti ini. Apa kalau orang mau main bola tuh sorak-sorai bareng, "Woi," gitu loh, seperti itu. Kayak victory lah gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang 4 itu dibawa ke dalam satu mobil. Nah, yang 2 itu dibawa ke dalam satu mobil yang lain yang berbeda gitu.
Nah, dibopong gitu, yang kedua karena di apa sih, di papah begini gitu kan, dibawa gitu, dan itu si sopir derek itu mengatakan yang dua itu masih hidup. Yang di dalam mobil tadi ya, oke. Ya. Oke. Artinya di TKP, di tempat lokasi tidak ada semua sisa darah segala macam dibersihkan apa memang tetap ada? Saya nggak paham ya, karena kan kejadian itu tadi yang 4 itu kan nggak diapa-apain, di situ masih hidup kan, dibawa. Nah, yang berdarah itu kan di mobil, dan mobil itu langsung diderek, dibawa, dipanggil mobil gendong, dia mobil gendong itu. Karena yang ngederek tadi pas disuruh ini nggak bisa Pak saya, karena bannya pecah itu gitu kan. Akhirnya nunggu mobil derek datang gitu kan, kemudian diangkut di situ. Gitu. Oke. Nah, saya mau nanya ini, Mas. Saya tanya rekaman suara ini berhubungan apa tidak nih? Kiri ya? Bukan Fabri. Itu kenapa dia? Penting mau IB dulu, tempat aman. Pangda, kayaknya kita hari nggak bisa kesini Pangda, nggak bisa Kerawang Pangda. Nanti dulu para kita keluar aja kemana? Dan Bogor apa mana Dan? Balik markas. Balik markas aja. Kenal anak-anak. Udah jangan balik, ente tenang. Balik ya, balik markas, masuk tol. Pangda izin Pangda lapor ke anak-anak Pangda. Nah, iya itu yang saya bilang. Berarti kan ada yang kena tembak di situ kan. Ini suara tangisan siapa, Pak? Coba deh, saya mau tanya sama Mas Uya. Iya. Itu menunjukkan tidak kalau orang-orang itu yang kena tembak Faiz kalau nggak salah. Faiz atau Andi Oktiawan kan yang kena tembak mereka berdua. Tapi yang nangis itu temennya seperti yang sebelahnya. Saya nggak tahu siapa itu. Nah, saya mau tanya sama Mas Uya yang mendengarkan nih. Secara objektif coba. Kira-kira dari voice itu terlihat nggak, terdengar tidak ada nuansa bahwa mereka itu memiliki senjata sehingga punya kemampuan untuk melawan? Iya, kalau yang saya tangkap nih ya, saya logika karena saya di sini harus netral, Pak. Betul. Bahwa yang saya lihat adalah ada nuansa ketakutan yang saya lihat. Ketakutan, mereka kayak memohon ya. Memohon, ya kayak tidak berdaya kalau yang saya tangkap ya. Ya, tolong Pak, tolong gitu. Ya. Lagian gini, di dalam voice itu kan bilang tabrak aja. Pertanyaan saya, kalau dia punya senjata ngapain ditabrakin? Kenapa nggak ditembakin aja? Kan begitu. Iya. Nah, potongan-potongan voice note yang lain tadi kan dari 203 hanya 2 potongan voice note yang ditampilkan. Kemana yang 201 voice note lain nih? Yang lainnya sepertinya kita punya, gitu kan. Tapi sisanya ada di handphone mereka itu. Sisanya kan ada di mobil Avanza itu yang megang handphone itu kan. Gitu. Iya. Itu tidak dijadikan alat bukti pada saat persidangan atau apapun. Ada di sini mereka menjadikan alat bukti voice note ini. Ya, di sini saya bacain di sini mereka ada katanya ada handphone gitu kan, ada pakaian, kemudian ada juga image, WhatsApp image gitu kan. Terus ada juga di sini transkrip. Nah, ada transkrip pemeriksaan saksi, terus ada file konteks voice hasil klarifikasi dari FPI, file list saksi. Kemudian ada juga di sini transkrip voice grup WA ikan cupang giant. Biasanya ada di sini, ada ini juga di huruf G ini. Ada ini nggak, Mas, voice note atau salah satu potongan voice note yang membuktikan bahwa sebetulnya pada saat itu tidak ada tembak-menembak atau mereka memang tidak membawa senjata? Ya, di voice note itu kan nggak ada tembak, nggak ada suara memang tadi yang ayo tembak aja dulu, keluarin tembakan. Yang ada tabrak ya. Iya, karena kalau itu sebenarnya ada lanjutannya atau ada permulaannya. Kalau ada agresi, tabrak aja. Sekarang kalau dipepet masa kita pasrah, udah turun aja, biarin aja kita ditabrak. Masa begitu? Ini kan penjahat yang tahu. Mereka tahunya penjahat karena tidak menunjukkan jati dirinya. Itu. Oke, yang saya simpulkan artinya mereka tidak tahu kalau itu polisi
karena tidak ada informasi bahwa kami polisi gitu, dan potongan video, potongan voice note yang ditampilkan adalah tabrak saja, tapi kata-kata sebelumnya tidak ditampilkan gitu ya, tidak diperdengarkan. Iya, di mana di pembuktian itu tidak diperdengarkan gitu loh, yang lainnya gitu. Itu tapi beredar kok di media sosial banyak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa akhirnya kasus ini, kasus penembakan KM50 ini dibuka kembali dan sudah jadi perbincangan hangat di masyarakat, dan kenapa ini akhirnya dikaitkan ke Pak Ferdi Sambo? Apa hubungannya? Ya, jadi terima kasih Mas Uya. Saya hanya menginterpretasi dan menduga. Yang pertama, bukan dugaan atau interpretasi saya awali. Kenapa? Dari selaku kuasa hukum keluarga korban, saya nyatakan bahwa kita sudah nyatakan keluarga korban ini sampai kiamat pun akan tetap menuntut tegaknya keadilan terkait dengan 6 orang anggota keluarga mereka. Artinya jadi bukan kita buka lagi, bukan. Dari awal kita tidak pernah menutup. Dari awal keluarga tidak pernah menutup ini, akan terus membuka sampai kapan? Nah, bukan sampai 6 syuhada itu hidup lagi, bukan. Sampai terbuka. Apa sesungguhnya yang terjadi? Saya mau tanya sama Soya. Kita ada acara begini nih. Saya misalnya nih, saya tepuk tangan. Ada satu kejadian atau 2 kejadian? Kan satu, cuma ini. Masa saya tepuk tangan terus ada yang bilang itu Ajis lagi lempar buku? Kan enggak. Ini Ajis lagi tepuk tangan kan? Ada satu kejadian. Masa ada 2 versi? Kan nggak mungkin. Nah, coba jujur apa adanya, maunya keluarga itu aja kok. Apa adanya, dijelaskan sejelas-jelasnya. Apa sih yang terjadi? Kan begitu kan? Itu. Yang kedua, motif Anda apa? Kan begitu. Motif Anda apa? Ya, siapa yang menyuruh, ada apa ini, gitu aja udah selesai. Mereka nggak minta maaf, nggak apa-apa, nggak dihukum juga. Sekarang kita mau apa? Keluarga nggak punya kekuasaan, keluarga nggak punya kewenangan, siapa yang menghukum? Nggak dihukum juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak punya. Kita mengharapkan mereka itu menegakkan hukum. Sebelum ditegakkan harus apa? Harus dibuka dulu kan. Nanti kalau enggak, ada upaya-upaya yang tidak transparan, yang nggak salah dibikin salah. Nah, saya mau berangkat yang kedua nih. Kenapa sih ada mengkait-kaitkan? Karena netizen ini saya duga sudah pintar, gitu loh. Kenapa? Ada 2 poin yang sebenarnya saya ulang-ulang. Yang ini harus segera dibuktikan oleh Pak Kapolri untuk dibersihkan. 2 budaya yang kami duga sudah mewabah lah gitu kan. Apa itu? Budaya rekayasa dan budaya kekerasan. Di KM50 dan di kasus Irjen FS, ada nggak itu? Ada. Kenapa? Kalau yang di kasus Irjen FS, kan mereka berubah-ubah kan keterangannya kan? Sampai katanya nembak-nembak, pura-pura nembakin tembok itu kan, supaya supaya terkesan ada tembak-menembak gitu loh. Nah, itu maksud saya, dan ada kekerasan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat itu kan, maksud saya. Nah, di KM50 menurut versi pengawal yang selamat tadi dan juga rombongan kan ada seperti itu, karena mereka kan yang mengalami. Kalau saya kan, kita kan nggak mengalami gitu kan. Begitu juga menurut versi buku TP3 tadi kan gitu. Dan jadi maksud saya, 2 hal itulah jadi benang merah. Ditambah lagi ketika konferensi pers Bapak Hendra tuh ada di situ juga. Kemudian Bapak Hendra ini Hendra Gunawan, Hendra Kurniawan bukan? Iya, Hendra Kurniawan. Oh ya, yang kemarin sempat dinonaktifkan juga di kasus Pak FS ya. Betul. Dan juga Pak FS itu sebagai ketua tim untuk penyelesaian kasus KM50 itu, karena kan beliau terkait propam kalau saya nggak salah waktu itu kan. Nah, ada kaitannya kan, mereka akhirnya kasus KM50 tidak sesuai harapan kan begitu kan, dan penuh syarat gitu menurut kami dari pihak keluarga, dugaan hal yang nggak benar lah gitu kan, atau rekayasa gitu kan. Nah, maksud saya itu yang sebenarnya ditangkap oleh masyarakat gitu, seperti itu yang menguat gitu dugaan seperti itu. Makanya saya bilang ini PR besar gitu kan, karena dan yang menarik gini, kenapa ini bisa terungkap? Ada 2 poin Mas Uya. Yang pertama adalah dugaan saya yang paling kuat adalah karena ada Baradae Eliezer itu, dia kan yang pertama buka suara kan. Kalau dia tidak buka suara, nggak kebuka ini semuanya, gitu loh. Nah, di KM50 nggak ada yang buka suara.
dari pihak karena kan saksinya yang mereka aja, tinggal yang meninggal sama yang melakukan kan, yang masih hidup, semua gitu loh. Itu menurut saya yang apa yang membedakan. Ditambah lagi menurut senior saya memang ada dugaan nuansa kekuasaan gitu kan, yang memang ikut berkepentingan di kasus kayak 50, dan itu tidak terjadi ya diduga di kasus Irjen FS. Makanya lebih mudah diungkap. Kok saya bisa bicara begitu? Kan berapa orang bilang itu Edi Mulyadi dikriminalisasi karena kencang soal KM 50. Begitu juga Pak Haji Munarman. Itu suara-suara dari mereka. Saya hanya mengulang-ulang aja sebenarnya. Apakah itu indikasi ke sana? Wallahu a'lam. Benar atau enggaknya wallahu a'lam. Iya. Oke. Pak Hendra itu pada saat KM 50 sebagai apa ya? Dia ada di konferensi pers itu, saya lupa jabatannya dia. Iya. Dia ada di konferensi pers bareng Pak Kapolda. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah sampai saat ini gitu ya, apa yang diharapkan dari pihak keluarga dan pihak kuasa hukum untuk kasus ini, atau ada harapan apa? Ya, yang pertama kita jelas-jelas apa namanya mau sebenarnya kalau keluarga itu dari kami tim kuasa hukum tetap meminta kasus kayak ini diselesaikan melalui mekanisme peradilan HAM gitu, sebagaimana diatur di Undang-Undang 26 tahun 2000, bukan peradilan biasa. Karena ini masuk unsurnya ke situ. Dijelaskan juga sudah di buku TP3 panjang lebar, mungkin tidak tepat kalau saya ulas di sini terkait itu di situ, karena sistematis. Salah satu unsurnya kan sistematis karena sistematisnya dibuktikan dari apa? Dari surat perintah itu, gitu kan. Nah, kemudian apa namanya yang kedua, kita minta kalaupun memang di sini ada putusan ya, vonis yang akhirnya onslak memutuskan itu kan jaksa sedang kasasi. Nah, kita minta juga karena gini, kalau kita berpegang pada di sini dijelaskan ceritanya, kita pakai cerita mereka nih Mas Daya. Mereka itu yang 4 orang itu kan ceritanya 2 orang tuh ditembak karena rebutan tuh, merebut senjata, mencoba kan. Yang 2 orang itu sebenarnya udah nggak berdaya. Yang 2 orang itu udah nggak berdaya, dan bahkan ini di sini jelas loh, di sini ditegaskan bahwa orang-orang mereka itu sudah tidak berdaya gitu kan, sudah begini nih bahasa ini saya sebutkan ya. Ini terdakwanya namanya Fikri Ramadan. Di sini dijelaskan di halaman 24. Kemudian keadaan dan situasi di atas mobil tidak lagi ada perlawanan. Ya, di mana Lutfil Hakim, di sana itu ada 4 Mas Uya, ada Lutfil Hakim, Ahmad Sofyan, M. Reza, dan juga Suci Kadafi. Nah, Lutfil Hakim sama Ahmad Sofyan udah meninggal. Kejadian ini. Kemudian entah apa dalam benak terdakwa tanpa rasa belas kasihan dengan sengaja merawas nyawa orang lain dengan cara melakukan penembakan kembali. Ditembak loh. Jadi orang nggak berdaya ditembak hanya beberapa senti. Reza sama Suci Kadafi ditembak di bagian vitalnya, di dadanya, yang di mana itu langsung meninggal gitu kan. Nah, saya mau bacakan ada jurisprudensi nomor 1/Yur/Pit 2018 gitu kan. Isinya apa? Sengaja menghilangkan nyawa orang itu terpenuhi kalau orang pelaku itu senjata api atau senjata api di bagian organ vital. Artinya dia sudah memenuhi pasal 338 ini kalau misalnya memang benar ya. Jadi kalau dia bilang itu dia menjalankan perintah jabatan gitu kan, atau ada pembelaan diri, dia nggak bisa lepas dari situ tadi. Kalau kita pakai inilah, kita ikutin lah gitu kan. Gitu. Kemudian kalau dia bilang perintah tadi kan bukan untuk membunuh, bukan. Untuk apa tadi? Untuk surveillance kan? Gitu. Maksud saya mengintai Iya, pengintaian, dan apa namanya, dengan harapan sebenarnya kita ini ketika yang satu ini dihukum, mereka bisa cerita apa adanya gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Sebagaimana Barada E itu kan, Barada itu cerita kan, waktu kasus Sambo itu kan, waktu Irjen F itu cerita seperti ini, saya ditekan bla 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 segala macam. Nah, maksud saya
kita sebenarnya harapannya selain tadi pengungkapan melalui undang-undang peradilan HAM, kita mau ini diungkap gitu loh, diungkap skenario-nya dulu gitu kan. Begitu juga yang kasus FS ini, skenario diungkap dulu. Ini sebenarnya skenario kayak apa? Setelah skenario terbuka, kita tanya, Anda melakukan di mana lagi ini skenario? Anda pakai skenario ini copy paste template di mana gitu kan? Nah, kemudian semua pelaku yang terlibat di dalamnya harus dihukum. Ini karena ini yang membuat rusaknya penegakan hukum yang berkeadilan. Kan yang bikin rusak itu rekayasa. Rekayasa itu ada 4, maksudnya. Yang pertama nggak ada kasus tapi dibikin kasus. Yang kedua ada kasus tapi dibikin nggak ada. Terus yang kedua, yang ketiga ada kasus nih. Kasusnya A tapi dibikin kasus B. Jual beli pasal, begitu kan? Kemudian yang terakhir pelakunya A, tapi yang ditangkap B. Salah tangkap, salah tembak, begitu loh maksud saya. Dan bahasa kerennya settingan lah ya, settingan ya. Kalau bahasa entertaining mungkin settingan, kalau bahasa hukumnya rekayasa lah, gitu kan. Atau bahasa kerennya sebenarnya sering saya pakai case building. Jadi membangun kasus. Jadi bisa dibilang Uya Kuya bukan raja settingan sebetulnya ya. Iya. Dan kalau settingan di dalam dunia hiburan itu terjadi di seluruh dunia. Semua artis rata-rata juga 90% itu disetting untuk melakukan atau hiburan. Tapi dia kan untuk hiburan ya. Jadi please lah, udah raja settingan udah bukan Uya Kuya gitu ya. Kalau sampai hal-hal itu dalam dunia hukum terjadi gitu ya. Amin. Udah terjadi sih maksudnya. Makanya kita harap dihentikan. Iya. Oke, stop bilang Uya raja settingan. Ya. Oke. Nah, jadi sama saya ini menarik sekali, ini ada artikel ya. Sorotan tajam, usai 2 penembak 6 laskar FPI divonis lepas. Nah, apakah 2 penembak tadi atau 2 eksekutor tadi yang dibebaskan itu bisa jadi kunci pembuka kasus KM50 ini? Ya tentu saja tadi saya katakan sebenarnya kalau kita mau meneruskan ini aja, kita teruskan, taruhlah kita terima inilah, terlepas dari kontradiksi di dalamnya, kita terimalah. Kita terima, saya bacakan tadi jurisprudensinya kan, dan itu fakta. Di situ dikatakan tanpa belas kasihan lagi dia nembak orang dari jarak dekat kena organ vitalnya, berarti unsur dengan sengaja terpenuhi, masuklah pasal 338 itu. Itu ancaman hukumannya kurang lebih 15 tahun kan. Nah, dari situ sebenarnya bisa ditarik lagi nanti. Kalau dibilang ada unsur pembenar, lah pembenarnya apa? Orang udah nggak berdaya kok, kan begitu kan? Kalau dibilang unsur pemaaf karena dia menjalankan perintah tugasnya apa? Kalau perintah tugasnya membunuh, maka diseret juga yang nyuruh, kan gitu sprintnya. Itu sebenarnya. Dan secara hukum sebenarnya komandan ini ikut bertanggung jawab meskipun dia tidak menyuruh untuk melakukan hal yang negatif. Sepengetahuan saya. Makanya Pak Irjen FS ngomong, ketika anak buah melakukan suatu tindakan yang melanggar, maka 2 tingkat di bawah. Nah, kan begitu ya. Tanggung jawab. Saya pakai bahasa kan. Iya. Gitu. Oke, terakhir Mas Ajis. Apa yang Mas Ajis ketahui atau apa tanggapan Mas Ajis mengenai kemarin sempat suatu sidang atau ada dialog antara DPR Komisi 3 dengan Kapolri dan sebelumnya dengan Pak Mahfud MD. Iya, rapat dengar pendapat ya. Ini sempat dipertanyakan lagi sama anggota DPR, dan Pak Mahfud dan Kapolri juga sempat memberikan komentar, dan Kapolri sempat bilang kalau ada novum maka kasus ini bisa dibuka kembali. Nah, gimana kira-kira? Saya mengapresiasi yang pertama-tama Polri, kemudian Satgas yang tim susnya dan irsusnya gitu kan. Tim sus dan irsusnya kami mengapresiasi, dan juga pihak pemerintah serta penguasa ya. Ini kita apresiasi dan juga sangat menghargai lah upaya-upaya untuk menyudahi budaya rekayasa dan budaya kekerasan di dalam tubuh institusi yang dilakukan oleh oknum tadi. Itu kita perlu hargai dan kita perlu apresiasi betul gitu kan. Nah, tinggal kita dukung nih. Nah, tadi Pak Kapolri sudah mengatakan demikian, dan yang saya ceritakan tadi, saya punya buktinya juga, saya punya saksinya juga. Tinggal mari. Kan
sekarang hal-hal tersebut kan dimulai dari pihak kejaksaan kan yang melakukan kasasi. Kalau kita melanjutkan ini ya, kalau misalnya memang mau dilanjutkan sesuai sama harapan keluarga, harapan masyarakat yang mendapatkan keadilan melalui Undang-Undang Peradilan HAM tadi 26 tahun 2000, maka bisa dimulai dari mana? Dari pemerintah membentuk tim ad hoc gitu loh, dengan institusi yang memang mempunyai kompetensi di situ gitu kan. Jadi dari Komnas HAM gitu, dan itu semuanya bergerak, kita punya semua datanya kok, dan masyarakat juga sudah beredar banyak kan voice note lebih lengkap mereka, malah kadang saya nggak ada gitu kan. Nah, maksud saya ini coba digali, kita berdiskusi, semangat kita ini semangat untuk mencari kebenaran. Karena gini Mas Uya, mencari kebenaran itu lebih gampang dibanding mencari pembenaran. Mas Uya nih kan tadi katanya raja set ini, itu kan menurut saya lebih pinter loh. Karena kita belum tentu bisa, tapi kalau apa adanya kan semua orang bisa, gitu kan. Nah, maksud saya mencari kebenaran itu lebih gampang dibanding mencari pembenaran. Kenapa? Ya betul, itu sulit, dan kenapa? Karena orang mencari pembenaran itu melawan hati nuraninya, melawan kodratnya dia sebagai seorang manusia yang tidak ingin manusia lain dizalimi oleh dia. Itu kan dilawan kan? Itu susah loh. Belum lagi dia berpikir rekayasa sedemikian rupa. Maksud saya, udahlah, jangan gitu. Sederhana aja, langsung aja apa aja diungkap, apa adanya gitu kan. Maksud saya, toh juga kan yang punya kekuasaan mereka, Mas Uya. Mereka bebaskan semua juga bisa, ya kan? Mereka bisa bilang, oh dibebasin semua. Problemnya ini bukan di vonisnya, problemnya rekayasanya nggak diungkap. Kalau rekayasa diungkap, dijelaskan semua, terus mereka bilang ini FPI salah pengawalnya. Menurut saya ini begini. Tapi diungkap semuanya gitu kan. Mungkin kita lebih lega gitu, bisa tidur nyenyak gitu. Seperti itu sih. Dan keluarga korban pun pasti puas kalau andai kata ini memang semua berakhir dengan diungkap dengan benar ya. Jadi keluarga korban ini maksudnya, dan sekalian itu tidak memikirkan dirinya sendiri, karena mereka itu udah meninggal, udah syahid. Nah sekarang yang kita bicara sampai berusaha waktu itu, kalau tidak direspon dengan baik, akhirnya muncul kan sekarang kasus Irjen FS, belum lagi yang lain-lainnya. Ini kenapa muncul? Karena yang lain-lain nggak ditindak sebelumnya gitu loh. Justru kita nih sayang sama masyarakat semuanya supaya nggak jadi korban, supaya nggak dapat perlakuan seperti itu, diungkap gitu loh. Kalau diungkap kan kapok tuh orang-orang itu. Seperti itu loh, Mas. Iya, oke. Siap. Jadi kita akan lihat bagaimana apakah ada tindak lanjut berikutnya ya dari kasus KM50 ini, dan kita harapkan bahwa negara kita bicara secara umum bahwa negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan, dan kita harapkan momentum dari kasus ini, dari kasus Pak Ferdi Sambo, kasus Brigadir J, kasus KM50 ini, hukum di negara kita bisa lebih memiliki rasa berkeadilan yang lebih lagi. Kita harapkan begitu ya. Ya, itu keinginan kita semua, pasti cita-cita kita semua sebagai rakyat Indonesia. Ya, dan kita yakin Polri dan para elemen-elemen hukum lain bisa menegakkan keadilan setinggi-tingginya di negara ini. Setuju ya? Setuju. Oke. Mas Ajis, terima kasih banyak. Sampaikan salam hormat saya untuk seluruh keluarga korban juga. Ya, untuk seluruh jajaran teman-teman juga sampaikan salam saya. Terima kasih atas pembicaraan pada hari ini. Semoga ini berguna buat semuanya ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby.